Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan serta para pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza nanti. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, belajar Al-Quran adalah kewajiban, bahkan seharusnya menjadi kebutuhan. Tanpa mempelajarinya, kita tidak akan bisa memahami dan melaksanakan seluruh kandungan yang ada di dalamnya, padahal Al-Quran adalah pedoman hidup setiap muslim. Al-Quran tidak bisa ditafsirkan dengan logika saja, tetapi harus mengacu pada dalil sahih dan sejalan dengan manhaj salafus salih. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Apalagi, setiap muslim sebenarnya sangat dianjurkan untuk mempelajari tafsir Al-Quran karena memiliki banyak keutamaan. Al-Quran menyatakan bahwa orang yang tidak mau mempelajari tafsir akan terkunci hatinya, sementara hadis Rasul menyebutkan orang yang terbaik adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, menurut tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, saya akan membacakan tafsir ringkas dari surah Al-Baqarah, mulai dari ayat ke-36, sampai dengan ayat ke-40, sebagai berikut. Pada ayat ke-36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Yang artinya, lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, surga. Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-36 ini adalah, lalu setan memperdayakan keduanya dengan berbagai macam cara agar mereka keluar dari dalam surga sehingga keduanya benar-benar dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yakni di dalam surga. Sebagai manusia yang tercipta dari tanah liat, materi, Nabi Adam mempunyai titik lemah yaitu keinginan untuk tetap abadi di dalam surga, karena surga adalah gudangnya materi. Adanya materi berarti keabadian. Setelah Nabi Adam dan Hawa memakan buah larangan tersebut, keduanya mendapatkan sanksi berupa terlucutinya pakaian mereka sehingga mereka berdua mencari penutup auratnya dengan daun-daun pepohonan surga. Di samping itu, Allah memerintahkan mereka untuk turun ke dunia. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, yakni antara manusia, Nabi Adam, dengan setan, atau bisa juga antar sesama manusia. Dan bagi kamu, manusia dan setan, ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan, yakni hari kiamat. Selanjutnya Nabi Adam dan Hawa dipersilakan Allah untuk hidup menetap di dunia, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di bumi, baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, flora, fauna, dan lain-lainnya, sampai pada masa yang ditentukan, yaitu pada saat kematiannya yang tidak tahu kapan hal itu datang. Inilah babak baru bagi Adam dalam menjalani misi kekhalifahannya di bumi. Pada ayat ke-37. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-37 ini adalah, Nabi Adam dan Hawa merasakan penyesalan yang sangat dalam atas kejadian yang baru saja berlalu. Keduanya tersadar telah diperdayakan oleh setan. Lalu keduanya meminta ampun kepada Allah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat, yakni doa penyesalan dan permintaan tobat, sebagaimana tersirat dalam surah Al-A'raf ayat 23, dari Tuhannya, kemudian mereka bertobat, lalu dia pun menerima tobatnya.
Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Pada ayat ke-38. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Lalu, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-38 ini adalah untuk menghapus kemungkinan kesalahpahaman bahwa perintah turun itu hanya dari satu tingkat ke tingkat lain yang lebih rendah di dalam surga. Allah mengulangi lagi perintah itu pada ayat ini. Kami berfirman, turunlah kamu semua, yakni setan dan manusia, dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku melalui penyampaian para nabi kepadamu, wahai Adam dan pasanganmu serta anak cucumu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka terhadap hal-hal negatif yang akan terjadi dan mereka juga tidak akan bersedih hati terhadap hal-hal negatif yang sudah terjadi. Pada ayat ke-39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang artinya, sementara itu, orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-39 ini adalah adapun sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami dan enggan bertobat, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya bukan saja karena mereka kafir, tetapi juga karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, yakni tahu dan mengerti ayat-ayat kami, tetapi menolaknya. Inilah orang munafik. Lain di mulut, lain di hati dan lain pula dalam perbuatan. Pada ayat ke-40. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-40 ini adalah ayat ini dan beberapa ayat setelahnya berbicara tentang Bani Israel, yakni anak keturunan Israel, nama lain dari Nabi Yakub, cucu Nabi Ibrahim. Mereka juga dikenal dengan sebutan Yahudi. Wahai Bani Israel, ingatlah dan renungkanlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan nenek moyangmu seperti turunnya petunjuk-petunjuk ilahi, penyelamatan dari musuh-musuhmu, dan lain-lain. Dan penuhilah janjimu kepadaku yang telah kamu nyatakan di dalam jiwamu, niscaya aku penuhi pula janjiku kepadamu dengan memberi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia serta pahala dan surga di akhirat nanti, dan takutlah serta tunduklah kamu hanya kepadaku saja. Semoga penjelasan tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-36 sampai dengan ke-40 ini bisa menjadi awal bagi kita semua dalam mendalami tentang arti dan kandungan ayat Al-Quran. Khususnya menyangkut ayat-ayat yang kita tidak pahami dan samar artinya, sehingga makna-maknanya dapat kita pahami secara penuh dan menyeluruh. Sampai bertemu kembali di channel Kebenaran Al-Quran untuk membacakan tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat-ayat selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf dan keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.